Shalom PRBK, senang berjumpa dengan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Welcome juga untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kita. Untuk teman-teman yang baru pertama kali, kalian dapat mengisi link atau form di description box. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita di PRBK GIA Brigading. Untuk teman-teman yang merasa sedang memiliki pergumulan atau rindu untuk didoakan, kalian juga dapat mengisi form prayer request di description box. Kritik dan saran dari teman-teman juga dapat kalian sampaikan melalui form kritik dan saran. Kami juga mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung ke dalam CG. Bagi kalian yang belum memiliki CG, kalian dapat menghubungi CG leader sekalian, atau kalian juga dapat menghubungi Cik Monica yang merupakan Head of Community Division. Aku juga mau beritahu kalian tentang ayat hafalan mingguan kita yang berada di 2 Korintus 5 ayat 7 yang berbunyi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Kami juga mengajak teman-teman semuanya untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk mengenai info persembahan, kalian dapat mentransfer melalui rekening BCA, Dana, OVO maupun GoPay. Atau kalian juga bisa men-scan QR code yang berada di layar kalian sekarang. Dan sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk persembahan ini. Kiranya suara yang memberikan persembahan ini memberikan dengan hati yang sukacita, dan persembahan ini dapat menyenangkan serta memperluas kerajaan-Mu. Sekarang kami juga akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati, melindungi kami agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan kiranya kami dapat memberikan hati kami kepadamu dan mendapatkan hikmat dari firman pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mari kita siapkan hati dan posisi duduk kita yang terbaik untuk memulai ibadah. Selamat beribadah. Shalom PRBK. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi generasi ini, kita mau angkat suara kita. Tinggikan nama Yesus. Kita diutus ke seluruh dunia, ceritakan mereka kisah tentang Yesus Sang Raja.
Tinggikan sorak-sorai bagi kemuliaan kita. Kita sorakan bagi generasi ini. Bukan terus berlari sekarang. Bagi generasi ini, bukan terus berlari sekarang. Tiba waktunya berupaya. Takkan pernah ku berhenti hingga semasa menjadi muridnya. Bangkit bagi generasi ini. Bangkit, bangkit bagi generasi ini. Bangkit, bangkit, bangkit bagi generasi ini. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan kita, Tuhan yang termanis, yang terindah. Amin. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan, buat kasih-Mu yang mempesona dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang, kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami, karena Engkau yang terindah, yang termanis dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Berangkat kita suara lebih lagi. Kasih Tuhan mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan,
sepanjang umur hidupku. Bebaskan kita. Semua manusia pernah tergila, jatuh di dalam dosa. Oh, setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni. Yesus semua dosa kita, amin. Ya ampuni semua dosa, anugerah-Mu memelukku, memulihkanku, bebaskanku, bawa kami bersyukur berkasih setiamu dalam hidup kami. Ketika kami merasa gak layak, tapi kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang membebaskan kami, anugerah-Mu melayakkan kami Tuhan. Mari saat ini angkat tanganmu tinggi-tinggi, dengan segenap hati katakan terima kasih Yesus. God thanks Lord for your grace. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Bebaskan kami, Kau melayakkan kami Tuhan, Kau membasuh kami Tuhan, anugerah-Mu yang terbaik bagi kami. Yes. Anugerah-Mu
RPK Pringgading. Senang bahwa saya Ragu Alawi bisa kembali dipercaya menyampaikan firman Tuhan pada teman-teman semua. Dan apalagi ini adalah bulan Valentine, bulan kasih sayang, maka tentu topik tentang kasih sayang, kepemimpinan, dan hubungan adalah topik-topik yang saya agak sulit tolak ya. Karena topik-topik yang saya cukup sukai dan saya memang cukup capable untuk berbicara. Saudara, semoga apa yang saya bagikan, sesuatu yang simple ini bisa jadi jawaban bagi teman-teman. Apalagi teman-teman lagi bergumul dan ingin memastikan siapa yang Tuhan tetapkan untuk menjadi kehendaknya di dalam kehidupan. So, mari sebelum kita hampiri Tuhan, Bapak, kami ucap syukur atas hari ini. Biarlah apa yang hambamu sampaikan, firman-Mu yang hambamu sampaikan, bisa menjadi sesuatu yang menguatkan, menyegarkan, yang menginspirasi, dan mentransformasi anak-anak. Sehingga mereka nggak cuma sekedar punya knowledge, tapi mereka mau mengaplikasikannya dengan baik. Yang berdoa, biarlah hambamu diberikan hikmat untuk bisa menjelaskan dan bahasa yang anak-anak bisa mengerti dari generasi manapun. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, judul khotbah saya hari ini PDKT. Pastikan dia kehendak Tuhan. Begitu banyak di antara momen kita, di musim kehidupan kita ingin mencari pasangan hidup. Teman-teman harus tahu bahwa mencari pasangan hidup bukan sesuatu yang buruk, justru sesuatu yang sangat baik. Tuhan bilang, seseorang yang mempunyai pasangan hidup, itu baik. Kalau kamu bisa punya istri atau punya suami, itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya bilang, itu adalah pemberian dari Tuhan, itu anugerah dari Tuhan. Paulus pun di 1 Korintus pasal 7 mengatakan bahwa menikah itu baik. Punya pasangan itu baik. Tapi maka dari itu kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena kita akan hidup dengan pasangan kita selama seumur hidup kita sampai kita dipanggil Tuhan. Maka dari itu kita harus pastikan dengan baik-baik, kita harus lihat dengan baik-baik, kita harus filter dan saring dengan baik siapa yang kita pilih untuk hidup bersama kita. Tentu teman-teman semua mempunyai ekspektasi sendiri tentang jodoh itu apa, tentang apa itu jodoh, dan apakah jodoh itu dari Tuhan atau kita yang pilih sendiri atau seperti apa. Teman-teman, saudara, izinkan saya membagikan. Kita akan hanya banyak muter di kitab Kejadian, itu Kejadian 2. Kejadian 2 mengatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sorry kalau saya masih batuk sedikit, masih sisa-sisa corona, tapi ini sudah jauh lebih baik. Saudara, bahwa Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Makanya ide untuk mencari pasangan dan penolong itu bukan idenya manusia, tetapi idenya Tuhan. Nah, tapi sebelum kita perlu mengerti apakah itu jodoh. Jodoh itu apa? Apakah jodoh itu dari Tuhan? Dan apakah definisi jodoh? Karena sampai detik ini kita masih bingung apakah jodoh dari Tuhan atau tidak. Nah, tapi kita harus lihat bahwa di Alkitab, di kitab Kejadian 2:21 mengatakan Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya dan menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dalam bahasa Inggris, itu bukan dibawa, tapi di-display, dipertunjukkan, diperlihatkan. Teman-teman, kata diperlihatkan menunjukkan sebuah jarak dan memberi kita sebuah idea, memberikan kita sebuah ide bahwa bukan Tuhan yang memilihkan jodoh untuk Adam, tapi Tuhan menunjukkan ciptaannya dan Adam sendiri yang memilih Hawa. So, teman-teman harus mengerti bahwa Tuhan mungkin akan izinkan kita dikelilingi oleh orang-orang yang punya potensi menjadi jodoh kita. Tetapi siapa jodoh kita? Itu adalah orang dan kita dengan hikmat dari Tuhan. Kita pilih sendiri. Maka dari itu, jodoh itu lebih banyak milihnya dibanding dipilihin Tuhan. Jadi kalau saya boleh jujur bilang, hampir tidak ada jodoh dari Tuhan. Yang ada adalah jodoh yang dicari
dengan caranya Tuhan. So, teman-teman tidak bisa diam begitu saja di gunung atau di gua, berdoa pada Tuhan, mencari jodoh. Nah, dan teman-teman juga harus mengerti bahwa sambil kamu mencari, kamu juga perlu membangun dirimu dengan baik. Nah, dan mencarinya pun nggak bisa sembarangan. Nah, maka teman-teman, makanya ada begitu banyak orang. Sebenarnya kalau teman-teman cek di kitab Kejadian 1, ini kita lihat bahwa manusia, kitab Kejadian 1 dan 2, itu berbicara tentang ciptaan bagaimana Tuhan, dua sudut pandang bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kejadian 1:28 mengatakan Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Di sini teman-teman lihat bahwa Tuhan ngomong, Tuhan memberkati mereka dulu, baru disuruh beranak cucu. Bukan beranak cucu, baru diberkati. Di sini kita lihat bahwa ini pola yang anak Tuhan harusnya percaya, bahwa kamu diberkati dulu di dalam pernikahan, baru bisa beranak. Ini yang teman-teman perlu pegang baik-baik. Nah, jadi artinya pernikahan adalah lembaga yang Tuhan sudah buat bahkan di awal peradaban manusia. Kitab Kejadian dimulai dari pernikahan, dan kitab Wahyu pun ditutup dengan pernikahan anak domba. Maka pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting. Bukan cuma konstruksi sosial, tapi sebuah covenant spiritual. Nah, jadi teman-teman berpegang ini baik-baik, bahwa jodoh, apakah definisi jodoh? Artinya, ini yang saya percaya. Jodoh, itu definisinya adalah orang yang bersama-sama dengan kamu, diberkati Tuhan di dalam pernikahan. Kalau saya mau pakai konteks zaman sekarang, artinya jodoh itu bukanlah orang yang kamu pasang di Instagram dengan hashtag relationship goals. Jodoh bukanlah orang yang kamu gandeng gandeng di kamu kemana-mana. Jodoh bahkan bukanlah orang yang kamu tinggal bersama. Kalau ada yang kumpul-kumpul di sini, bahkan jodoh belum tentu adalah perempuan yang kamu ajak ketemu orang tua. Tapi jodoh adalah orang yang kamu sematkan cincin kawin di jarinya, yang kamu bawa ke pelaminan, yang kamu izinkan tangan hamba Tuhan memberkati kalian berdua. Ya, jodoh adalah orang yang dimana namanya bersama dengan namamu dituliskan dalam formulir kebaktian, di formulir pernikahan. Dan jodoh adalah yang namanya tertulis di catatan sipil bersama dengan namamu. Jadi jodoh adalah orang yang diberkati bersama. Artinya, saya mau kasih tahu, kalau tangan hamba Tuhan itu belum sampai di kepala kalian berdua, sebelum ada surat yang tertulis menyatakan kalian resmi diberkati, dan belum ada catatan sipil dalam konteks Indonesia, saya mau kasih tahu, itu bukan jodoh. Jadi sesayang apapun kamu sama dia, kamu harus mengerti bahwa dia belum tentu jodoh. Jodohmu adalah orang yang kamu bawa ke hadapan Tuhan, dari keadaan hamba Tuhan, dan keadaan ke depan hadapan negara untuk diberkati. Teman-teman, tolong definisi ini diperjelas dan dimengerti dalam hatimu. Jangan sampai kamu ngomong sembarang, ini jodoh saya. Belum tentu. Banyak hal bisa terjadi bahkan sebelum disahkan. Jadi jangan besar kepala bilang itu jodoh kamu. Maka mendingan daripada kita ngomong jodoh, dia jodoh saya atau bukan, lebih baik kamu dari sekarang berhati-hati dan kamu pay attention siapa dia. Kamu bisa belajar. Dan jodoh juga belum tentu. Banyak orang bertanya, apa itu jodoh? Jodoh adalah dia yang bisa bawa kita dekat dengan Tuhan. Itu tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena Kejadian 2:18 mengatakan, Tuhan akan menjadikan kita, Tuhan akan menjadikan penolong. Definisi penolong apa? Penolong artinya, ini penolong. Kamu bisa angkat kursi sendiri. Tapi kalau misalnya kamu ada yang nolongin, maka angkat kursi jadi lebih ringan. Nah, itu penolong. Penolong artinya kamu bisa melakukan sesuatu, tapi sebenarnya ada dia yang datang dan menolongmu dan memperingan beban. Artinya saya mau kasih tahu gini teman-teman. Kamu harus punya hubungan sendiri dengan Tuhan. Kamu tidak bisa mengandalkan orang lain untuk membawa kamu dekat dengan Tuhan. Kamu dulu yang punya hubungan erat dengan Tuhan. Dan begitu dia datang, dia bisa menolongmu untuk makin dekat lagi dengan Tuhan.
Tapi kamu yang harus punya hubungan. Masa kamu, kenapa? Karena kalau kamu hanya mengandalkan dia untuk membawamu dekat pada Tuhan, maka seakan-akan kamu seperti menaruh dia menjadi imam antara kamu dan Tuhan. Padahal sebenarnya harusnya tidak ada jarak antara kamu dan Tuhan. Tidak ada satu orang pun di tengah kamu dan Tuhan. Hanya kamu dan Tuhan. Maka makanya harusnya kamu mencari jodoh. Harusnya dimulai dari kamu mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jangan nunggu kamu dapat pasangan untuk bisa membawa kamu lebih dekat dengan Tuhan. Kamu dekat dulu dengan Tuhan, baru pasangan itu muncul. Dan pasangan itu yang sama-sama dengan dekat dengan Tuhan, di situ kan berbagi pewahyuan. Di situ kan berbagi pengertian tentang Tuhan. Dan di situ kan berdua akan bersama-sama makin dekat dengan Tuhan. Jodoh bukan orang yang bikin kamu dekat dengan Tuhan. Jodoh adalah orang yang dimana kamu bisa berbagi pewahyuan tentang Tuhan. Jadi arti kalian berdua sudah harus dekat dengan Tuhan terlebih dahulu. Saya harap ini bisa dimengerti. Jodoh bukan, sekali lagi saya ngomong, jodoh bukanlah orang yang bawa kamu dekat dengan Tuhan. Jodoh adalah orang di mana kamu berbagi pewahyuan tentang Tuhan. Untuk bisa berbagi pewahyuan, harus sudah ada hubungan dengan Tuhan. Maka dari itu, kita persiapkan diri baik-baik. Kita harus persiapkan diri kita dengan baik. Kualitas hidup apa yang kita lihat dari orang, dan kalau kita boleh nanya, kualitas apa yang sebenarnya orang lihat dari diri kita sendiri. Nah, saya mau ajak kita sama-sama lihat di kitab Kejadian lagi, 2. Tentang apa yang Adam lakukan sehingga akhirnya Tuhan kasih dia Hawa. Di sini kita lihat bahwa Adam tidak merasa kosong. Adam tidak pernah teriak ke Tuhan, Tuhan gue butuh cewek. Saudara bisa lihat, Tuhan gue butuh cewek. Adam tidak pernah cerita itu. Itu membuktikan bahwa Adam secure dengan siapa dirinya. Dan teman-teman pertama juga harus secure dengan dirinya. Karena justru orang ngebet untuk cari jodoh, malah mereka yang dapatnya lama. Justru orang yang tenang-tenang aja, natural, kenalan sama sesama jenis natural, malah dia yang cepat dapat jodoh. Seringkali orang yang cocok yang cepat dapat jodoh, malah orang justru merasa tidak butuh jodoh. Percaya atau tidak, saudara? Nah, maka dari itu kita perlu ngerti apa yang Adam jalani sehingga dia tiba-tiba Tuhan sendiri yang berinisiatif. Nomor 1, Kejadian 1:26 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar rupanya. Tuhan menciptakan manusia menurut Tuhan memberi identitas yang indah pada manusia. Nah, nomor 1 yang perlu kamu cari dalam satu laki-laki atau perempuan adalah identitas. Bagaimanakah identitasnya di hadapan Tuhan? Maka dia orang secure di hadapan Tuhan. Bahwa dia orang punya godly confidence. Percaya diri yang kudus. Percaya diri bukan karena dia bisa melakukan segala sesuatu, tapi percaya diri karena Tuhan yang menciptakan. Enggak minderan. Secure dengan identitasnya. Teman-teman, identitasmu, keindahanmu bukan sesuatu yang kamu bisa kerjakan. Identitasmu adalah sesuatu yang diberikan. Artinya, butuh iman untuk bisa menerima identitas itu. Butuh iman untuk bisa menerima keindahan itu. Maka teman-teman perlu belajar untuk menerima. Bahwa kamu perlu kadang lihat di kaca, lihat firman Tuhan, betapa indahnya kamu di hadapan Tuhan. Maka ada lagu, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Karena memang kamu indah. Kamu indah bukan karena apa yang kamu kerjakan, atau apa yang kamu bisa, tapi siapa yang menciptakan. Nah, ini tidak mudah diterima karena seringkali kita ada di dunia di mana kita harus melakukan sesuatu untuk kita bisa diterima. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan telah menganggap kita berharga. Bahkan sebelum kita merasa diri kita berharga. Bahkan sebelum kita ngapa-ngapain. Bayi sudah dicintai oleh orang tua terlebih dahulu. Bahkan sebelum mereka bisa ngapa-ngapain. Maka teman-teman, ini sesuatu yang kamu harus terima. Ini sesuatu yang confidence yang kamu harus terima di dalam nama Yesus. Supaya kamu bisa proceed masuk ke level berikutnya. Yang kedua adalah responsibility. Kita tahu bahwa diterima dan dijadikan indah sama Tuhan tidak berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita melakukan sesuatu sebagai pemenuhan ekspresi atas potensi yang Tuhan sudah taruh di hidup kita. Kamu bekerja melakukan sesuatu, bertanggung jawab, bukan untuk supaya gimana-gimana, tapi lebih dari itu, mengeluarkan potensi yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah taruh di hidupmu. Kalau teman-teman cek di kitab Kejadian,
Adam sangat sibuk, dia menaklukkan bumi, dia kasih nama binatang, dia mengusahakan Taman Eden. It's a tough job. Jam dulu belum ada Sekop, belum ada Ace Hardware, belum ada Microsoft Excel untuk bantu dia nama-nama binatang. It's a very tough job, tapi dia melakukannya dengan baik. Artinya, tanggung jawab itu adalah salah satu bentuk seseorang bisa dilihat. Apakah teman-teman lihat? Apakah dia bertanggung jawab dalam pekerjaan? Bertanggung jawab dengan hidupnya? Atau apakah dia anak manja yang nggak bisa apa-apa, harus didorong-dorong sama kamu dulu? Ya seperti yang tadi, harus punya pacar dulu, baru punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kamu seperti itu, besar kemungkinan harusnya kamu nggak sama dia. Takutnya begitu. Masa hubungan dengan Tuhan harus didorong-dorong? Tentu, apakah itu bisa terjadi? Bisa aja terjadi. Tapi usul saya, untuk kebaikan kamu berdua, pastikan kamu berdua sudah punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga pada waktu kalian bersatu, yang kalian bagikan adalah pewahyuan, tukar pewahyuan dengan Tuhan. Dan ketiga adalah community. Adam tidak merasa kesepian, karena ada Tuhan bersama dia. Walaupun dia alone. Begitupun kita. Kita butuh punya komunitas, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama kita. Relationship adalah sesuatu yang sangat penting. Bisa bawa kita naik, bisa bawa kita turun. Bisa bawa kita belajar, bisa bawa kita bego. Makanya kita perlu punya hubungan yang sehat. Kita perlu tertanam di komunitas yang sehat. Kita perlu punya komunitas yang baik. Identity, responsibility, dan community. 3 hal ini yang perlu dilihat dari orang yang kamu mau jadikan teman hidupmu. 3 hal ini yang kamu perlu perhatikan baik-baik. 3 hal ini yang sangat kamu important untuk kamu lihat. Biasanya orang ada yang kurang 3, kalau misalnya 3 mungkin ada yang 2,5, ada yang 1 masih kurang. Kalau 1 masih kurang, yang lain oke, ya sudah kamu jalan saja. Tapi 3 hal ini adalah 3 hal harus kamu review setiap tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari. Apakah saya sudah menerima keadaan saya di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah bertanggung jawab dengan Tuhan berikan? Apakah saya sudah bisa kelola hubungan-hubungan Tuhan berikan? Nah, 3 hal ini adalah hal yang kamu perlu review. Kalau kamu kurang, kamu perlu tambahin. Kalau kamu masih merasa masih kurang di 1 bidang atau 2 bidang, kamu harus belajar. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa orang punya 3 ini dengan baik? Caranya apa? Dengan bertanya. Asking questions. Jangan cuma jalan, udah makan atau belum, tapi nggak saling kenalan satu sama lain. Belajar untuk ask hard questions, ask deep questions, ask quality questions. Teman-teman, gini, saya punya struggle yang kesal bahwa pada waktu seseorang mau masuk ke satu tempat kerja, mereka diwawancara terlebih dahulu. Mereka diajak ngomong tentang apa visimu, apa goalmu, kenapa kamu mau diwawancara di sini, kenapa kamu mau kerja di sini, apa yang kamu expect. Nah, masalahnya di tempat kantor yang kita mungkin berbeda-beda waktunya, yang kita nggak selamanya di situ ada wawancara. Masa untuk teman hidup tidak ada wawancaranya? Karena teman hidup pun perlu diwawancara. Kamu ekspektasi kamu atas kami. Kenapa kamu mau ngajak jalan saya? Apa yang membedakan saya dari yang lain? Apa kelebihanmu? Apa kekuranganmu? Siapa kamu? Kamu bisa deskripsikan hidup kamu nggak? Kamu harus belajar interview orang itu dengan baik. Dari jauh-jauh hari. Sehingga kalau misalnya ada ketahuan ada yang nggak bagus, kamu tinggal langsung pergi begitu saja. Bahwa maaf saya nggak cocok. Begitu banyak orang patah hati ngabisin waktu. Kenapa? Karena dari awal kurang interview. Pacarannya jelek. Cuma nanyanya udah makan belum, I miss you. Itu pacaran bodoh namanya. Gak heran kamu patah hati terus. Karena kebodohan kamu. Bukan karena iblis. Tapi kebodohanmu yang tidak mau belajar. Yang tidak mau berani bertanya. Itu membuat kamu rugi. Tapi dia nggak mau ditanya, Kak. Saya takut. Kalau ditanya dia takutnya marah. Kalau dia marah, saya takut ada sesuatu yang disembunyikan. Minimal tanya dulu, kenapa kamu pilih saya? Terus tanya, apa pendapatmu tentang Tuhan? Pacaranmu menurutmu tuh apa? Kamu harus nanya, cocok apa enggak sama nilai-nilai kamu? Terus kamu perlu tahu juga nilai-nilai kamu percaya seperti apa? Dan cocok nggak dengan nilainya dia? Kalau kamu percaya menjaga kekudusan, dia percayanya cium-ciuman, maka nilainya itu nggak cocok berarti. Teman-teman, saat pacaran, kamu harus buka mata lebar-lebar, dan pas menikah, kamu harus tutup mata rapat-rapat. Banyak orang baru buka mata lebar-lebar pas menikah. Itu telat.
Bego. Sorry kalau saya ngomong bego. Tapi berkali-kali banyak orang bilang, Kak, pernikahan saya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus saya nanya, loh kan kamu sudah menikah, emang pacar kamu kenapa? Iya Kak, dulu saya nggak banyak nanya gini dan sebagainya. Teman-teman, saya mau kasih tahu, saya nggak mau teman-teman ada di posisi seperti itu. Ada orang kurang bertanya, cuma sayang-sayangan doang. Pas menikah, baru tahu ada utangnya banyak. Sehingga akhirnya utangnya suamimu atau istrimu jadi utangmu juga. Itu ribet, teman-teman. Kamu kan pernikahan supaya kamu bisa jalan hidup sama-sama. Minimal kamu bisa mengecap kebahagiaan. Sekarang udah ada utang, udah ada ini, udah ada itu. Ya kamu ribet lah. Ribet. Makanya, kalau pada waktu saya sudah mau menikah, teman-teman, pertanyaannya bukan cuma sekedar pertanyaan yang kayak apa makanan kesukaan kamu? Kenapa kamu pilih saya? Apa yang kamu percaya tentang Tuhan? Itu pertanyaan perlu kamu jawab di depan. Apa pendapat kamu tentang hubungan? Apa pendapat kamu tentang ini? Apa nilai-nilai yang kamu percaya? Kamu harus nanya hal itu. Kalau saya dulu sebelum menikah sudah masuk lebih dalam. Kami sudah bertanya tentang tagihan dan pengeluaran. Udah ada utang nggak? Kebiasaan pengeluaran kami seperti apa? Berapa juta tiap bulan? Terus kredit kita di cicilan apa? Terus gaya parenting, kalau kita nanti punya anak, gaya parentingnya seperti apa? Yang demokratis apa otoriter gitu? Anak nggak ada suara, atau kita mau ajak dia punya suara? Terus cara hadapin keluarga besar, cara bermertua seperti apa? Iman kita seperti apa? Sama-sama percaya Yesus, bisa beda imannya, gayanya. Terus nilai kepercayaan mau ditaruh buat anak-anak apa? Punya trauma masa kecil nggak? Ekspektasi seksual, kamu suka seksual seperti apa? Kamu perawan atau tidak? Saya perjaka atau enggak? Apakah kamu suka memeluk atau kamu punya pengen bahasa kasihmu seperti apa? Kamu pengen partner dan perlakuan kamu seperti apa? Kamu suka dihormatin seperti apa? Kamu suka disayang seperti apa? Finansialnya mau seperti apa? Mau gaji seperti apa? Teman-teman, itu semua harus dibicarakan agar persepsinya tidak salah. Tidak salah. Agar kalian bisa menyamakan persepsi, dan bahkan sampai saya menikah sekalipun, itu tetap dibicarakan sampai sekarang. Saat kamu dari awal sudah belajar untuk saling bertanya, itu akan sangat membantu kamu untuk bisa punya hubungan yang jujur, genuine, dan saling membangun. Interview, dan lihat, dia sesuai nggak dengan dia omongin. Integritasnya ada nggak? Ada juga ngomong doang. Biarlah waktu membuktikan. Lihat, dia sudah ngomong. Oke, terbukti nggak apa yang diomongin dan apa yang dijalani? Kalau nggak terbukti, tanya. Kamu nggak punya integritas. Apa yang terjadi sama kamu? Teman-teman jangan pernah lupa bahwa putus itu tidak buruk. Karena dating is always about knowing. Kadang pacaran berhasil bukan selalu membawa kamu masuk pernikahan. Kadang pacaran berhasil justru bikin kamu putus karena kamu tahu bahwa kamu tidak akan betah sama dia di pernikahan. Maka dari itu, setiap kali lihat orang, jangan lihat yang bisa bikin kita bahagia, tapi lihatlah siapa yang layak untuk kita menderita bersama. Apakah dia worth your suffer? 1 Korintus 7 ayat 28 mengatakan, in marriage you will have trouble. Pernikahan tidak akan otomatis membuatmu bahagia. Tapi pertanyaannya, kalau kamu menderita, susah sama dia, apakah susahnya itu indah apa enggak? Does she worth your suffer? Does he worth your suffer? Layak nggak untuk siapa dia itu layak nggak untuk kamu hidup susah bareng dia? Karena pernikahan itu tidak mudah, teman-teman. Pacaran minimal punya 3 level. Nomor 1 chemistry, compatibility, dan komitmen. Saya berharap teman-teman ini yang di PRBK bisa mencatat dan bisa ngasih gambar ya. Yang pertama chemistry. Chemistry bicara apa yang kita rasa. Itu bicara tentang kita nyambung apa enggak, ketawanya, selera humornya sama apa enggak. Kayak ada aliran listrik yang kayak, jadi chemistry dapat banget nih sama dia. Tapi itu hanya perasaan, itu bisa pergi begitu saja. Saya yakin teman-teman ngerti maksud saya. Kedua, compatibility. Compatibility berbicara bahwa kamu cocok apa enggak, dan itulah yang dimana kamu harus banyak bertanya. Karena bertanya bisa buat kamu cocok atau enggak. Kamu harus tanya dirimu, kamu harus tahu dirimu, kamu harus tahu dia. Hatinya dia penting. Jangan juga perempuan laki-laki bilang, pikir aja sendiri. Itu statement terbodoh. Kenapa? Saya mau kasih tahu baik-baik. Laki-laki dan perempuan itu berbeda.
Tidak ada yang bisa membaca pikiran masing-masing. Maka kalau pikir aja sendiri, itu statement paling bodoh. Kalau kamu hanya bisa ngomong pikir aja sendiri, mendingan kamu nggak usah punya pacar. Selibat aja udah sampai tua. Oke? Jangan sampai kamu mikir kayak gitu. Kamu harus jelaskan apa yang di hatimu, jelaskan apa yang di pikiran, supaya dia ngerti. Nah, teman-teman, begitu sudah kompatibel, sudah lihat, baru ketiga komitmen. Komitmen adalah next level cinta. Cinta next level. Bicara tentang, kalau cinta bicara apa yang kamu rasakan. Komitmen bicara bagaimana cinta menjadi sebuah keputusan. Cinta memang ada sisi perasaan, juga keputusan. Keputusan untuk tetap stay sama dia. Walaupun perasaanmu kadang naik turun. Perasaan tuh mudah naik turun. Tapi tentang baik apakah kita tetap setia sama dia apa enggak. Kalau misalnya nilai-nilainya, kadang semua orang tuh menyebalkan. Ada orang menyebalkan. Tapi kalau misalnya siapa orang yang layak kamu komitmen? Adalah orang yang sepakat dengan value-value kamu. Yang sepakat punya tujuan yang sama denganmu, walaupun dia punya banyak kelemahan. Tapi kalau kalian bisa sepakat jalan sama-sama ke arah yang sama, maka saya mau kasih tahu, dia layak berjuang. Tapi kalau memang dia punya nilai yang sama sekali berbeda, tidak cocok, mungkin kamu sukanya dia perceraian, kamu nggak percaya, maka kamu harus pikir-pikir lagi mau menikah sama dia apa enggak. Teman-teman, akhir kata saya mau kasih tahu, kamu memang bisa memilih pasangan hidup, tapi anakmu tidak bisa memilih orang tua. Mau dipikirkan baik-baik, apakah dia bisa jadi orang tua yang baik. Kamu bisa, mumpung kamu masih bisa milih, kamu bisa membantu anakmu luar biasa dengan cara memilih ayah yang baik, suami yang baik. Kamu bisa membantu anak-anakmu tumbuh yang baik. Bagi ladies itu perlu ngerti. Dan bagi para laki-laki, ingat, anakmu tidak bisa milih ibunya. Dia lahir dari rahim ibunya. Pastikan ibunya sehat. Pastikan kamu kenal ibunya dengan baik. Sehingga kamu, kalau ada masalah apa-apa, kamu bisa menjadi jembatan bagi ibunya dan anaknya. Itu tugasmu, laki. Oke? Jangan bucin-bucinan doang. Ayo, ini dibangun. Oke? Saya harap ini bisa menjadi sesuatu yang menyegarkan. Saya harap bisa menjadi sesuatu yang menguatkan bagi teman-teman. Mungkin saya cuma ngomong sampai segini aja, tapi saya berharap ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi bagi teman-teman. Dan bisa membuatmu belajar, bisa membuatmu berpikir lebih panjang, dan bisa membuatmu lebih diberkati lagi. Udah sampai di sini aja saya bicara. Tapi saya baca Roh Kudus belum saya berbicara. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau belum selesai bicara. Kami percaya bahwa tangan-Mu menyertai, berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu. Kami berdoa bila anak-anak-Mu bisa menalar firman Tuhan ini dan bisa mempraktekkan kehidupan mereka sehingga mereka tidak salah pilih. Tuhan, biarlah berkat-Mu, hikmat-Mu menyertai mereka. Biarlah perlindungan-Mu menyertai mereka. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai mereka. Bahwa penyertaan-Mu yang sempurna dari Roh Kudus dan pengorbanan Yesus Kristus menyertai mereka sampai selamanya. Biarlah mereka menyadari bahwa walaupun mereka single, mereka tetap bisa Engkau pakai. Dan mereka menyadari walaupun mereka belum punya pacar sekalipun, sama seperti kau dan Paulus, kau tidak menikah, tapi kalian tetap bisa berdamai. Terima kasih Bapa. Apapun season kami, biarlah kami pakai untuk melayani. Di dalam nama Yesus. Amin. Mau single pun, kamu tetap bisa dipakai Tuhan. God bless you. Kita diutus ke ujung dunia, ceritakan pada mereka kisah tentang Yesus Sang Raja. Dia telah korbankan anaknya, mari bangkit